Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam belajar. Walaupun kita belajar secara daring, kalian hanya bisa melihat video Ustazah. Ustazah harap kalian selalu semangat belajarnya. Dengarkan apa kata orang tua kalian. Di rumah, orang tua itu adalah guru kalian. Dengarkan mereka. Anak yang soleh itu selalu berusaha berkata yang baik. Baik itu dilihat ataupun tidak dilihat orang lain. Anak yang soleh meyakini selalu ada malaikat yang akan mencatat setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Mari kita berbuat yang baik kepada teman kita, pada kedua orang tua kita, adik kakak, dan orang di sekeliling kita. Ustazah Sal yakin kalian tetap belajar di rumah. Kalian tetap mengerjakan tugas yang Ustazah Sal berikan. Tetap semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Hari ini kita masih belajar di tema 2. Bermain di lingkunganku, subtema 3 tentang anak soleh bermain di sekolah. Aturan bermain di sekolah. Bermain di sekolah itu ada aturannya. Nah, anak-anak soleh, solihah, ada beberapa contoh aturan bermain di sekolah. Yang pertama itu, kita harus tetap menjaga kerukunan, ya. Yang kedua, harus bekerja sama. Dan yang ketiga, saling berbagi dengan teman. Yang keempat, jujur. Saat bermain harus jujur. Yang kelima, tidak pilih kasih teman. Teman siapa saja yang mau ikut kita ajak untuk bermain, ya. Tidak menyakiti teman kita sendiri, tidak berkelahi, tidak bertengkar dengan teman kita sendiri. Terus berbicara dengan sopan. Nggak boleh kita bentak-bentak teman, kita marah-marah sama teman, jangan ya. Dan yang terakhir harus saling tolong menolong. Manfaat aturan, ya. Ada beberapa manfaat aturan, makanya kita harus patuh pada aturan. Yang pertama yaitu hidup kita akan menjadi lebih disiplin, ya. Yang kedua, kehidupan kita juga akan menjadi lebih aman, damai, dan sejahtera. Terus yang ketiga, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dengan anak soleh, solihah, bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap aturan? Ada yang bisa? Oke, baiklah saja lanjut ya. Nah, sikap kita terhadap aturan itu kita harus mematuhi dan menjalankan peraturan yang udah ada. Terutama peraturan lalu lintas harus kita patuhi. Terus aturan menggunakan protokol kesehatan harus kita patuhi. Ada lagi aturannya di sekolah. Nah, di sekolah juga memiliki aturan. Jadi, kita harus patuh kepada aturan. Supaya apa? Supaya kita lebih disiplin, supaya kita aman, damai, sejahtera, dan hidupan kita juga akan menjadi lebih tenang apabila kita patuh terhadap peraturan. Begitu juga peraturan di rumah harus dipatuhi. Apa peraturan di rumah? Ketika orang tua kalian membuat peraturan belajar habis maghrib harus belajar, misalnya ya contoh. Nah, itu adalah peraturan dari orang tua kalian. Jadi kalian harus patuh kepada peraturan, ya. Baik itu peraturan di lingkungan, di sekolah, dan di rumah. Semuanya harus kita patuhi. Aturan di sekolah. Di sekolah itu tempat kita untuk menuntut ilmu, tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk bertemu teman-teman, bisa juga untuk bermain bersama teman, ya. Nah, di setiap sekolah itu memiliki peraturan. Peraturan itu wajib kita patuhi seperti yang tadi udah Ustazah jelaskan, ya. Aturan itu juga
melatih kita agar kita selalu disiplin. Nah, soli-soliha, coba kalian lihat gambar di samping ini. Nah, sedang apa mereka? Sedang upacara bendera. Upacara bendera itu dilakukan setiap hari Senin, ya. Nah, upacara bendera itu kita harus menggunakan pakaian apa, seragam apa, yaitu merah putih, lengkap dengan topi dan dasi. Terus pakai sepatu. Pakai sepatu itu di dalamnya harus menggunakan kaos kaki. Itu adalah peraturan ketika kita upacara bendera. Boleh nggak ya kita ribut? Boleh nggak kita ngomong pada saat upacara? Tidak boleh, ya. Pada saat upacara itu tidak boleh ribut, kita tidak boleh ngomong dengan teman kita, ya. Nah, itu juga termasuk peraturan saat kita upacara bendera. Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan di sekolah. Kalian lihat di situ di halaman 104. Yang pertama, kita datang ke sekolah itu harus tepat waktu, ya. Contohnya kita sekolah di sini masuknya jam 7.30. Jadi sebelum 7.30 itu kita sudah ada di sekolah. Nah, berarti kita sedang mematuhi peraturan di sekolah. Terus yang kedua, kita harus menggunakan seragam sekolah, bukan? Misalnya hari Senin menggunakan seragam sekolah putih dan merah, lengkap dengan topi dan dasi. Kalau kita udah lengkap semuanya hari Senin menggunakan seragam merah putih, menggunakan topi, dasi, pakai sepatu. Nah, itu merupakan peraturan di sekolah. Berarti kalian sudah mematuhi peraturan. Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan juga adalah aturan. Di sekolah kita udah banyak tempat sampah kita. Per kelas juga sudah ada sampah. Berarti kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus kita harus apa lagi? Membersihkan kelas kita dengan menyapu lantai supaya bersih. Kita belajar pun merasa nyaman, ya. Nah, itu harus dijaga kebersihannya. Bermain dengan rukun. Bermain dengan rukun itu tidak bermain bertengkar, ya. Tidak bertengkar dengan teman. Kalaupun ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari teman, jangan kita ngomong marah-marah, ya. Kita harus sopan ngomong dengan teman kita. Kalau kita nggak merasa tidak senang, ya kita bilang sama teman kita seperti apa, tapi dengan kata-kata yang sopan, ya. Terus merawat fasilitas sekolah. Nah, merawat fasilitas sekolah contohnya gini. Kita nih punya sekolah bagus, catnya udah bagus, terus kita coret dindingnya. Itu merawat nggak? Tidak merawat sekolah. Dindingnya dicoret-coret, terus papan tulisnya kita coret pakai pulpen, kan nggak bisa dihapus kalau pakai pulpen, ya. Terus kursi mejanya kita tulis, ya. Itu bukan merawat sekolah, tapi malah menghancurkan sekolah. Kursinya ditulis-tulis jadi kelihatan nggak bagus, ya. Nah, peraturan itu harus kita patuhi. Ingat ya, harus kita patuhi. Dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini mereka sedang bermain di halaman sekolah. Nah, mereka ada yang bermain bulu tangkis, ada yang bermain engklek, bermain congklak, bermain yoyo, dan bermain sikap saling mendorong. Nah, mereka bermain itu menggunakan benda. Benda yang digunakan mereka itu memiliki wujud padat. Ayo amati gambar berikut ini. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ada dua orang anak yang sedang berada di dalam kelas. Nah, anak-anak sini sedang ngapain? Coba kalian lihat. Ini dinding. Dindingnya habis ditulis-tulis oleh mereka berdua. Nah, gambar ini
gambar anak yang tidak mematuhi aturan di sekolah. Selanjutnya, kalian lihat tabel ya, lihat tabel ini. Tabel ini adalah tuliskan manfaat dari aturan tersebut. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Ada nama tempat, aturan, dan manfaat. Nah, di sini nama tempat sudah ada semua. Ada kelas, perpustakaan, kantin sekolah, UKS, masjid, dan lapangan. Nah, contohnya seperti ini ya, Ustazah Sal kasih contoh. Misalnya kan ini nama tempat yaitu kelas ya, kelas. Nah, aturan di kelas. Apa aturan di kelas? Nah, piket kelas ya, aturannya piket kelas. Apa manfaat dari piket di kelas? Supaya kelas kita bersih dan kita belajar pun menjadi nyaman. Nah, sekarang di sini perpustakaan. Kalian lihat di sini adalah nama tempat perpustakaan. Nah, apa aturan di dalam perpustakaan? Apa aturan ketika kita masuk perpustakaan? Nah, kalian tulis di sini dan tulis manfaatnya di sini. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, coba kalian lihat gambar. Nih ya, coba kalian gambar di sini. Di sini adalah gambar di dalam ruang UKS. Nah, di dalam ruang UKS ini banyak benda yang berbeda ya. Yang berbeda bentuk, berbeda warna, berbeda ukuran, wujud, dan kegunaannya. Nah, di sini ada 3 benda yang merupakan wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, wujud benda padat nih terdiri dari tempat tidur, ini terus meja. Ini adalah wujud benda padat sama ini ya. Nah, sekarang sedangkan wujud benda gas ini adalah tabung gas nih. Ya, ini adalah wujud benda gas. Ya. Dan yang ketiga, wujud benda cair di atas meja itu coba kalian lihat. Itu ada botol ya, botol sirup. Itu adalah wujud benda cair. Ya, setelah kalian lihat gambar di ruang UKS ini, kalian dapat mengisi di sini ya, ciri-ciri benda. Nah, di sini kalian gambar dan tuliskan 3 benda yang ada. Misalnya kalian mau nulis yang ini dulu, gas. Ya, tabung gas ini. Nah, tabung gas ini kalian gambar di samping ini. Setelah kalian gambar, kalian lihat ciri-ciri tabung gas ini seperti apa. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, ukurannya, wujudnya. Kalian pasti udah tahu ya kalau tabung gas ini adalah wujud gas ya. Nah, tulis di sini pada ciri-ciri benda di samping ini ya. Setelah itu kalian lihat di halaman sebelah. Di sini mudah, kalian tinggal mencentangkan aja nih. Kalian tinggal mencentang mengetahui aturan di kelas, perpustakaan, kantin, UKS, masjid, dan lapangan yang ada di sekolah. Nah, gambar di sini yang menunjukkan tentang aturan ya, tentang aturan. Kalian tinggal checklist. Misalnya yang melanggar peraturan itu bukan aturan di sekolah ya. Terus ada gambar orang lagi upacara. Terus ada yang bermain di UKS ini ya. Terus kalian kasih tanda checklist, misalnya yang merupakan aturan di kelas. Ini aturannya ya. Sekarang setelah kalian berkunjung ke UKS tadi ya, kalian mengelompokkan wujud benda. Setelah kalian melihat ruang UKS tadi, sekarang kalian lihat nih, setiap benda memiliki ciri yang berbeda. Nah, wujud benda padat, apa nama benda padat tadi? Kalian tulis di sini, misalnya meja.
ya, benda padat. Benda cair, apa tadi benda cair? Kalian tadi tentu sudah melihat ya, yang di atas meja itu ada botol sirup. Itu merupakan benda cair. Benda gas, apa yang benda gas pada di dalam ruangan UKS tadi ya? Baiklah, soli-soliha, kita lanjut lagi ya pembelajarannya. Nah, di sini kita akan mengamati gambar ini. Nah, kita mengamati gambar ini dulu ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada ibu guru, ada Salman dan teman-temannya. Ibu guru sedang mengajak Salman dan siswa yang lain untuk melakukan pengamatan di halaman sekolah. Ya, untuk melakukan pengamatan di halaman sekolah. Nah, Salman dan teman-temannya itu sangat bersemangat ketika ibu guru mengajaknya untuk melakukan pengamatan di halaman sekolah. Mereka dimintai untuk mencari 5 benda yang ada di halaman sekolah. Nah, mereka mendapatkan beragam benda seperti batu kerikil, ranting, daun, dan pasir. Soli-soliha, kalian tentu ingatkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang permukaan benda. Permukaan benda itu ada kasar dan halus ya. Nah, sekarang contohnya nih, Salman mendapatkan batu kerikil. Nah, batu kerikil, terus mereka melakukan pengamatan. Setelah mereka menggambar batu kerikil, mereka mengamati batunya. Batu ini wujudnya adalah padat ya, batunya wujudnya padat. Batu memiliki permukaan yang kasar. Warna batu bisa berwarna hitam, putih, coklat ya. Nah, setelah itu Salman dan teman-temannya langsung memberikan kepada ibu guru hasil dari pengamatan mereka. Soli-soliha, kalian tentu masih ingat kan pelajaran yang kemarin tentang permukaan ya. Permukaan Ustazah ulangi lagi ya. Permukaan benda itu ada 2, yaitu kasar dan halus. Benda yang kasar itu berupa batu, terus kulit kayu, kulit salak, buah salak ya. Kulit buah salak itu kan kasar. Terus pasir juga memiliki permukaan yang kasar. Nah, sedangkan permukaan yang halus contohnya kertas, kapas, terus kaca, terus apa lagi ya, baju yang terbuat dari bahan sutra itu memiliki permukaan yang halus. Baiklah, soli-soliha, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kalian mendapatkan tugas. Tugasnya kalian melakukan pengamatan di rumah. Baik itu pengamatan di halaman rumah, di dalam rumah juga boleh. Nah, di sini kalian harus mengisi nih. Ada kotaknya ada 5. Ya, ada 5. Di sini gambar benda dan di sini adalah ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda nih, wujud bendanya seperti apa, permukaan bendanya dan warna. Sekarang Ustazah Yasral kasih contoh. Nah, di sini benda kita tulis di sini kertas ya. Nah, kita gambar kertas seperti apa? Kita gambar dulu kertasnya. Ya, kita gambar kertas, terus kita lihat, kita lakukan pengamatan pada kertas. Kertas ini wujudnya adalah padat karena tidak bisa berubah. Dia tetap ya. Dan kalian lihat lagi bagaimana permukaan kertas, kalian diraba. Oh, kertas ini memiliki permukaan yang halus. Nah, selanjutnya kalian lihat apa sih warna kertas itu? Kalian tulis di sini warna kertasnya apa ya, anak soli-soliha. Soli-soliha, sekarang kalian lihat gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini mereka sedang bermain menuang air dan meniup bola.
Nah, di sini perlengkapannya yang pertama itu adalah ember, gelas aqua air mineral yang bekas ya. Terus yang ketiga bola tenis meja, yang keempat itu sedotan, dan kelima adalah meja. Nah, masing-masing 5 benda itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada yang memiliki wujud benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Baiklah, soli-soliha, tadi kita sudah belajar tentang aturan, tentang wujud benda, padat, gas, cair, dan juga tentang permukaan benda. Sekarang kita belajar matematika, yaitu mengenal pembagian. Nah, di sini guru membawa papan dan biji congklak ke kelas ya. Guru memberikan 12 biji congklak kepada Salman. Guru meminta Salman untuk mengambil 4 biji diletakkan di setiap lubang papan congklak. Sekarang kita lihat halaman selanjutnya nih, coba lihat. Nah, di sini 12 biji congklak. Tadi 12 biji congklak kita pindahkan ke sini. Ini adalah pembagian. Ini adalah tanda bagi. Tanda bagi seperti ini ya, titik 2 nih. Terus 4, dari mana dapat 4? Dapat ini dari sini. Tadi kan guru meminta Salman untuk mengambil 4 biji diletakkan di lubang papan congklak. Ini 4. Sama dengan ini memang udah dibuat nih. 12, ini 12 kita pindah ke sini. 4 kita pindah ke sini, berarti ada 3. 1 2 3. Ini 4 ya. 4 ini ada berapa? Ada 3. 1 2 3. Berarti jumlah 4 ini 3 kita pindah ke sini. Nah, coba kalian lihat di perkalian. Nah, di perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Makanya kalau kalian bisa perkalian, kalian juga bisa pembagian ya. Cari yang menghasilkan 12. Perkalian yang menghasilkan 12, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Dapat 3 ini dari mana? Dia dari sini. Jumlah 4-nya ada berapa? 1 2 3. Ya, paham gak ya? Paham di sini? Insya Allah ya. Nah, sekarang contohnya di sini lagi. Nah, ini coba lihat. Salman memiliki 20 biji congklak. Salman ingin membagikannya kepada temannya sama banyak, yaitu 4 ya. 4 temannya yang dibagi ya. Nah, berapa banyak biji congklak yang didapat setiap anak? Berarti hitung jumlah seluruhnya berapa banyak ya. Nah, di sini berarti 20 biji kita tulis di sini. Dibagi 4. 4-nya dari mana? Yaitu ini 4 temannya ya. 4 di sini. Sama dengan buka kurung 20. Di sini angka berapa? Ayo, angka berapa di sini? Ini ada berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5. Ini 5 ya. Sekarang di sini angkanya berapa? Yaitu 4 ya. 4 kita pindah sini. 4 4 4 4 4. Berarti 4-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti hasilnya di sini adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Contohnya lukisan, foto, kaligrafi, mozaik, poster, gambar, dan batik. Sedangkan karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung, keramik, kriya, anyaman, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, soli-soliha, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa lihat videonya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ustazah berikan ya. Tetap semangat belajarnya.
Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.